Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di UKM FH Kompas Podcast. Kali ini kita akan ngebahas terkait NMCC atau National Moot Court Competition yang merupakan kompetisi bergengsi anak hukum nih. Nah, kali ini aku nggak sendiri, aku ditemanin oleh Kak Aulia dan Kak Dewi. Kak Aulia dan Kak Dewi bisa say hi dong. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam teman-teman. Hai Kak Dewi, hai Kak Aul. Nah, teman-teman, Kak Dewi sama Kak Aul ini merupakan ketua delegasi dan ketua pemberkasan di National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung ke-7 yang diikuti oleh Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2023. Yang alhamdulillah nih, Universitas Trunojoyo Madura berhasil mendapatkan juara ketiga dan mendapatkan nominasi berkas terbaik. Nah, Kak Dewi dan Kak Aul bisa gak sih ceritain ke kita nih mahasiswa-mahasiswa baru atau teman-teman pendengar podcast ini, apa sih NMCC itu? National Moot Court Competition itu sebenarnya kompetisi yang bagaimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Dewi dulu. Oke, izin halo teman-teman ya semuanya. Eh, Teman-teman bisa panggil aku Dewi ini. Terima kasih sebelumnya udah diundang nih sama adik-adik dari UKM FH Kompas. Nah, bicara terkait dengan National Moot Court Competition atau sering disebut sama NMCC gitu ya disingkat. Nah, ini akan jadi pembahasan yang sangat menarik, terutama bagi teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum wajib tahu nih apa itu NMCC. Nah, NMCC itu kepanjangan dari National Moot Court Competition yang merupakan kompetisi peradilan semu tingkat nasional yang mana pesertanya ini dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia karena tingkatnya nasional seperti itu. Nah, berbicara terkait NMCC dari UKM FH Kompas ini sudah banyak seringkali kita ikut National Moot Court Competition, mulai dari National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung kemarin yang alhamdulillah kita berhasil tuh bisa dapat juara 3 dan juga nominasi berkas terbaik. Selain itu, kita pernah juga juara 1 NMCC di Udayana Bali, ya kan, dan beberapa NMCC lainnya. Nah, rencananya tahun ini kita dari UKM FH Kompas akan ikut lagi National Moot Court Competition yang diadakan oleh Universitas Lampung, yaitu terkait dengan anti human trafficking, Piala Profilman Hadikusuma tahun ini. Nah, artinya kita bahas ini tentu teman-teman nanti biar tahu nih, terutama mahasiswa Fakultas Hukum biar tahu apa itu National Moot Court Competition. Mungkin seperti itu dulu ya, Dik Nani. Wah, terima kasih banyak Kak Dewi. Menarik sekali nih National Moot Court Competition ini ya. Nah, ngomongin terkait National Moot Court Competition, kompetisi ini tuh kan terkenal sebagai kompetisi dengan proses yang sangat lama. Apalagi NMCC PJA kemarin ini kan waktunya dari waktu pemberkasan hingga pelaksanaan lomba itu kan sekitar 7 bulan nih Kak. Bisa nggak sih Kak jelasin ke kita nih yang mungkin awam terkait NMCC, rangkaian tahapan dan timeline apa aja sih yang ada di National Moot Court Competition sendiri? Terima kasih buat Dek Nandini. Jadi mungkin kalau misalnya bahas terkait timeline untuk delegasinya sendiri, biasanya juga ini tergantung dari masing-masing NMCC-nya. Biasanya ini antara 5 sampai 6 bulan, ataupun juga ada yang 7 bulan. Jadi tergantung dari masing-masing kompetisinya memberikan waktu sampai berapa lama. Tapi rata-rata di antara 6 bulan lah itu rata-ratanya. Dan untuk prosesnya sendiri sebenarnya cukup panjang sih teman-teman. Jadi mulai dari open recruitment, kemudian juga setelah open recruitment teman-teman sudah menjadi anggota delegasi, kemudian nanti ada masa pemberkasan. Setelah masa pemberkasan, setelah itu kita latihan sidang. Kemudian nanti setelah latihan sidang, teman-teman baru nih berangkat untuk kompetisi ke universitas penyelenggaranya. Mungkin untuk gambaran besarnya seperti itu. Jadi teman-teman selama 6-7 bulanan ini tidak hanya
pemberkasan dan juga latihan sidang saja, tapi nanti juga teman-teman akan berkunjung konsultasi ke instansi-instansi ataupun juga instansi baik itu kantor advokat, kemudian kejaksaan atau bahkan ke pengadilan. Seperti itu Kak Nandini. Wah, terima kasih banyak Kak Aulia terkait penjelasannya mengenai timeline NMCC sendiri. Nah, sekarang kita beralih nih terhadap tahapan-tahapan yang ada di NMCC. National Moot Court Competition yang terkenal dengan prosesnya yang sangat lama, itu ada tahapan apa aja sih Kak? Tahapan pemberkasan, pengembangan posisi kasus, atau ada yang lain nih? Mungkin bisa kita tanyakan ke Kak Dewi nih ya, selaku ketua pemberkasannya. Oke. Nah, betul nih. Jadi selain kita memecahkan bagaimana suatu kasus gitu ya, entah itu kasus pidana ataupun perdata, selain kita membuat berkas mulai dari awal proses penyidikan kalau di pidana sampai diputusnya suatu perkara itu, kita juga nanti akan praktik tuh bagaimana praktik persidangannya. Jadi nanti akan dari satu tim delegasi ini kan ada 16 sampai 18 orang ya. Tiap-tiap orang nanti akan dapat peran masing-masing tuh, mulai dari panitera yang nanti akan buka dan juga menutup bagaimana persidangan itu. Kemudian ada penuntut umum dan juga penasihat hukumnya kalau misalkan di pidana, kalau di perdata mungkin bisa dari kuasa hukum masing-masing tergugat ataupun penggugatnya seperti itu ya. Selain itu juga tentunya majelis hakim nih, biasanya 3 orang. Majelis hakim, kemudian ada juga nanti yang jadi petugas pengadilan. Nah, intinya nanti kita mensimulasikan ada yang jadi saksi juga tuh, jadi saksi, jadi ahlinya juga. Jadi kita benar-benar belajar bagaimana teori hukum yang akan nanti kita bawakan di persidangan itu. Nah, selain itu artinya kita benar-benar mensimulasikan bagaimana kemudian suatu perkara itu diselesaikan dan bagaimana kemudian hukum formilnya, bagaimana kita menerapkan peraturan kalau misalkan di pidana itu kan di KUHP ya, mulai dari proses pembacaan dakwaan sampai nanti diputus oleh majelis hakim. Kurang lebih seperti itu. Wah, keren banget sih NMCC ini. Ngebahas terkait kerennya NMCC nih. Pasti ada pengalaman-pengalaman seru yang didapetin dari kakak-kakak dan delegasi yang lain. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Aul selaku ketua delegasi. Pengalaman-pengalaman apa sih yang seru yang Kak Aul dapetin ketika mengikuti lomba National Moot Court Competition ini? Kalau pengalamannya sendiri sebenarnya ada banyak banget karena waktu 6 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar nih. Apalagi juga kita disibukkan dengan kuliah, kemudian juga masih ada tugas, tapi kita juga harus semangat buat ikut kompetisi. Banyak banget pengalamannya, mulai dari ya ketemu dengan orang-orang yang sama karena kita ketemunya hampir setiap hari nih. Jadi ada aja kegiatan-kegiatan pun juga tingkah lakunya teman-teman yang ya macem-macem lah karena kan masing-masing orang punya karakternya masing-masing nih. Jadi ada aja kejadian-kejadian mulai dari yang susah, seneng, nangis, ketawa, ya, bareng-bareng terus. Dan pastinya ya kendala-kendala juga pasti ada. Kemudian keberuntungan-keberuntungan juga pastinya akan hadir lah di tim itu. Jadi kalau dibilang pengalaman 6 bulan ini pengalaman yang cukup menyenangkan dan juga banyak pengalaman yang didapat. Apalagi selama 6 bulan ini kan kita nggak cuman belajar untuk menyelesaikan case, kemudian latihan sidang, tapi kita juga gimana caranya untuk mempererat kekeluargaan, menjaga tim, kemudian menjaga kekompakan, dan juga saling peduli satu sama lain. Jadi benar-benar dapat banyak pengalaman lah di delegasi ini. Jadi jangan sampai kalian nggak ikut nih untuk delegasi NMCC. Mungkin itu Kak, kalau dari aku pengalamannya. Terima kasih Kak Aul atas cerita pengalamannya saat mengikuti National Moot Court Competition. Nah, sekarang kita beralih nih ke Kak Dewi selaku ketua pemberkasan. Ngobrolin terkait NMCC atau National Moot Court Competition.
Kak Dewi ini pasti mendapatkan benefit manfaat yang banyak nih setelah mengikuti National Moot Court Competition yang merupakan kompetisi bergengsi bagi anak hukum. Bisa Kak Dewi jelasin ke kita nggak sih Kak benefit-benefit apa yang kita dapetin ketika kita bergabung atau tergabung dalam tim National Moot Court Competition ini? Oke, kalau bicara terkait dengan benefit, ini kurasa sangat luar biasa ya, sangat banyak sekali benefit yang aku pribadi nih dapetin. Apalagi kemarin sempat dapat amanah jadi ketua pemberkasan. Jadi yang pertama berbicara terkait dengan berkas. Jadi ada suatu case yang harus kita selesaikan di sana, yang awalnya kita nggak tahu ini kasus perkara apa ya. Biasanya kan ada pidana khusus tuh. Kebetulan kemarin nanganin perkara korupsi. Yang awalnya kita nggak tahu bagaimana itu penyelesaian perkara korupsi, karena kita ikut langsung bagaimana buat berkas, persidangannya. Artinya kita benar-benar tahu baik itu dari hukum formil maupun materialnya. Nah, ngomongin terkait berkas, tentunya kita kan butuh konsultasi tuh ya. Nah, benefitnya yang pertama ketika kita konsultasi, terutama kita konsultasi ke dosen dulu. Benefitnya apa? Kita bisa deket tuh sama dosen. Kita bisa lebih aktif lagi. Logika kita benar-benar ditempa di sana. Bagaimana kemudian kita menyelesaikan suatu perkara. Selain ke dosen, yang kedua kita tentunya konsultasi ke instansi. Nah, dari NMCC ini kita akhirnya kita dapat link tuh relasi di Kejaksaan Tinggi. Kalau kemarin kita pembimbingnya kemarin di NMCC PJA itu dari Kejaksaan Tinggi, kemudian dari Kejari Bangkalan sini itu juga kita intens, kemudian dari Polres. Artinya benefit relasi yang pertama itu menjadi nilai plus ketika kita masuk tim delegasi NMCC. Nah, yang kedua tentunya secara materi ya, keilmuan hukum, tentunya mungkin hal-hal yang belum kita dapatkan, karena nggak mungkin di kelas kita bisa dapat keilmuan hukum seteknis di NMCC, mulai dari penyusunan berkas penyidikan sampai putusan akhir, itu mungkin kurasa kita hanya dapat secara singkat saja di materi hukum acara. Cuma praktiknya secara teknis, secara detail, itu hanya kita dapatkan di NMCC. Bahkan kita sering dengar tuh katanya kalau dari teman-teman peradilan semu kalau belum ikut delegasi nasional Moot Court belum bisa disebut sebagai mahasiswa hukum sejati seperti itu. Nah, selain itu selain relasi dan juga keilmuan hukum, tentunya rasa kekeluargaan ya, kita benar dapat di tim itu selama 6 bulan kita proses, kita benar-benar terbentuk di sana, dan juga karakter kita, kebiasaan kita harus disiplin waktu, manajemen, dan segalanya lah ya, karena kita selama tim pendelegasian itu kedisiplinan terutama nomor satu. Nah, dari sanalah karakter kita nanti akan terbentuk. Nah, yang terakhir nih untuk benefitnya, ketika kita sudah berangkat nih, sudah pemberkasan sudah selesai, kemudian kita berangkat ke universitas yang menyelenggarakan NMCC ini. Kalau tahun ini kan kita di NMCC anti human trafficking ya, kasusnya itu tindak pidana perdagangan orang di Universitas Lampung. Artinya nanti kita akan berangkat ke sana. Nah, di sana kita nggak hanya lomba tuh. Kita biasanya ada city tour. Nah, di sana kita jalan-jalan ya sebagai nilai plus ketika kita ikut NMCC juga. Nah, ada juga teman-teman kita yang cinlok nih, Dek Nandini ya. Cinlok sama teman-teman dari universitas lain, karena relasinya nanti kita kenal tuh sama KPS dari berbagai universitas. Dan satu lagi nih untuk benefitnya, karena kita kemarin alhamdulillah dapat juara ya, dan bentuk apresiasi dari beberapa dosen yang mungkin nilai kita dapat nilai C atau B nih, karena apresiasi dari beliau Bapak Ibu dosen, kita bisa dapat tambahan nilai itu. Kemarin beberapa nilai kemudian dikonversi jadi A. Artinya itu nilai plus bagi bentuk apresiasi kita karena kita mengikuti kompetisi nasional yang tentunya membawa nama baik fakultas maupun Universitas Trunojoyo Madura. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin untuk lebih tahunya seperti apa, bisa ini kan kita adakan open recruitment tim delegasi. Bisa langsung aja kita ikut bagaimana kemudian mulai dari pendaftaran, open recruitment sampai dengan
proses pendelegasinya nanti seperti apa untuk tahu bagaimana keseruan dari National Moot Court Competition. Kurang lebih seperti itu, Nandini. Nah, bisa kita simpulin bareng-bareng nih teman-teman bahwa National Moot Court Competition yang merupakan kompetisi bergengsi bagi anak hukum memiliki benefit atau manfaat yang begitu banyaknya, apalagi buat kita nih mahasiswa Fakultas Hukum yang nantinya akan menjadi calon-calon penegak hukum negara Republik Indonesia. Jadi buat kalian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang ingin menambah relasi, menambah wawasan, menambah ilmu terkait dunia peradilan semu, bisa langsung join di the next National Moot Court Competition Delegation Team UKM FH Kompas nih. Dan for your information, UKM FH Kompas akan mengadakan open recruitment untuk the next delegation team of National Moot Court Competition yang akan mengikuti kompetisi di Universitas Lampung dengan tema anti-human trafficking nih. Jadi, what are you guys waiting for? Don't forget to register yourself. And buat Kak Dewi dan Kak Aul, terima kasih atas ketersediaannya ya Kak, menghadiri dan mau berbincang-bincang dengan kami ngobrolin terkait NMCC, talking about NMCC. So guys, buat kalian, don't forget to register yourself and we're waiting for you and see you guys around.